Hai, apa kabar? Video ini akan menjelaskan sedikit apa itu switching dalam jaringan komputer. Baik, apa itu switching? Switching secara sederhana dapat diartikan sebagai proses untuk men-forward data dari komputer pengirim data ke komputer penerima data. Switching pada jaringan komputer membantu untuk menentukan rute atau jalur untuk transmisi data jika terdapat banyak jalur di sebuah jaringan komputer yang luas. Alat yang digunakan untuk melakukan switching dinamakan switch. Pada gambar di sebelah kanan ini, terdapat jaringan komputer sederhana yang terdiri dari 4 PC yang saling terhubung melalui satu switch. Teknik switching. Teknik switching terbagi menjadi 3. Yang pertama ada circuit switching, yang kedua ada message switching, dan yang ketiga ada packet switching yang terbagi lagi menjadi 2. Pertama ada packet switching datagram dan packet switching virtual circuit. Kita bahas teknik switching yang pertama, yaitu circuit switching. Circuit switching adalah salah satu teknik switching di mana sebuah dedicated kanal atau sirkuit terbentuk dan terhubung antara pengirim dan penerima data selama durasi waktu tertentu. Dedicated di sini berarti ketika kanal atau sirkuit terbentuk dan terhubung, maka koneksi tersebut tidak akan dapat diganggu-gugat atau tidak dapat diintervensi. Jadi ketika ada pengirim data yang ingin mengirimkan data kepada pengirim atau penerima data yang sedang melakukan circuit switching, maka ia harus menunggu setelah proses pengiriman data selesai. Sebelum transfer data, jaringan dibentuk dan dihubungkan terlebih dahulu. Contoh dari circuit switching adalah jaringan Public Switch Telephone Network atau PSTN atau yang sering dikenal dengan Plain Old Telephone Service atau POST atau POTS. Kelebihan dari circuit switching yaitu nilai data tetap tanpa terdapat delay. Yang kedua, bagus untuk komunikasi real time. Kelemahannya, tidak efisien karena koneksinya terus berlangsung padahal tidak ada data yang transfer. Ada 3 fase circuit switching. Yang pertama, circuit establishment, yaitu ketika sirkuit terbentuk dan terhubung. Kemudian ada yang kedua, data transfer, yaitu ketika data ditransfer satu perangkat ke perangkat lainnya. Dan yang ketiga ada circuit disconnect, itu ketika data transfer telah selesai dan berhasil, maka jaringan akan diputus. Kita lihat sedikit ilustrasi dari cara kerja sirkuit switching. Di sini ada jaringan PSTN atau jaringan telepon kabel sederhananya yang dihubungkan melalui central office sebagai perantara pengiriman datanya. Misalkan di sini ada 2 pihak, A dan B, yang ingin saling berkomunikasi. Pertama, jaringan akan menentukan sirkuit yang tersedia hingga dapat. Sirkuit harus terbentuk dan terhubung terlebih dahulu sebelum kedua pihak dapat berkomunikasi. Setelah terhubung, maka koneksi akan terus berlangsung hingga salah satu pihak ada yang memutus koneksi tersebut. Ketika kita melakukan telepon atau komunikasi melalui telepon kabel, sesungguhnya kita menyewa kabel yang digunakan untuk menghubungkan jaringan tersebut. Sehingga ketika kita melakukan telepon dengan jarak yang jauh, biasanya harganya lebih mahal. Kita lanjut ke bagian teknik switching selanjutnya, yaitu message switching. Message switching adalah salah satu teknik switching yang menggunakan mekanisme koneksi store and forward yang di-setup antara device yang berhubungan sepanjang jalur pengiriman data. Sebelum disimpan, data terlebih dahulu dipecah ke dalam bagian-bagian yang disebut dengan intermediary node. Sebuah node message switching biasanya adalah sebuah komputer untuk keperluan umum.
Contoh dari message switching adalah pengiriman email. Keunggulan dari message switching. 1. Efisiensi saluran dapat lebih besar dibandingkan dengan circuit switch system karena lebih banyak perangkat berbagi channel. 2. Network congestion atau kemacetan jaringan atau hambatan jaringan dapat dikurangi karena pesan mungkin disimpan sementara di rute. Kelemahan, tidak cocok untuk digunakan pada aplikasi yang bekerja secara real time. Lihat sekarang sedikit ilustrasi bagaimana message switching bekerja. Jika ini merupakan pengirim data dan ini merupakan penerima data, pengirim data akan mengirimkan data yang dipecah ke dalam intermediary node, kemudian disimpan di sini, yang lalu nanti akan di forward. Jadi data dipecah, kemudian disimpan, lalu di forward menuju alamat sang penerima data. Lanjut ke teknik switching selanjutnya, yaitu paket switching. Paket switching adalah salah satu teknik switching yang menggunakan metode pengiriman data yang memecah-mecah data menjadi beberapa paket sebelum dikirimkan. Tujuan dari pemecahan data tersebut adalah supaya terdapat fleksibilitas dalam pengiriman data. Contoh dari paket switching adalah Transmission Control Protocol, disingkat TCP, atau disebut juga Internet Protocol atau IP. Keunggulan dari paket switching yaitu 1. Efisiensi utilisasi jaringan tinggi. Jadi jaringan dapat digunakan bersama secara dinamis. 2. Mekanisme prioritas pengiriman dapat diberlakukan untuk paket-paket yang dianggap penting, seperti paket real time. Kelemahannya, tidak memberikan garansi quality of service, diantaranya delay entryan, jitter, lost packet. Kemudian, paket switching ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama paket switching datagram dan yang kedua paket switching virtual circuit. Datagram packet switching. Datagram packet switching disebut juga dengan connectionless switching. Pada teknik ini, data dipecah ke dalam paket-paket data independen yang dinamakan dengan datagram. Setiap datagram menyimpan informasi berupa IP address dan sequence atau urutan dari data yang ingin dikirimkan. Perangkat perantara jaringan menggunakan informasi tersebut untuk mengirimkan data ke alamat yang tepat. Pada teknik ini, rute pengiriman tidak dibuat terlebih dahulu. Ini merupakan ilustrasi singkat dari proses datagram packet switching. Ini merupakan pengirim dan ini merupakan penerima. Data pertama akan dibagi menjadi paket-paket. Paket 1, paket 2, paket 3, paket 4. Kemudian akan melakukan proses transfer data masing-masing. Rute yang dipakai masing-masing paket berbeda. Paket 1 dengan rutenya, paket 2 dengan rutenya sendiri, dan paket 3 juga seperti itu. Dan di sini bisa terjadi kemungkinan paket data yang keempat lebih dahulu sampai. Tapi karena paket-paket ini memiliki sequence number atau nomor urutan, maka penerima dapat mengurutkan paket-paket data tersebut sesuai dengan awal data itu dikirimkan oleh pengirim data. Switching yang kedua, yaitu virtual circuit. Virtual circuit packet switching sering disebut juga connection oriented switching. Pada teknik ini, sebelum data dikirim, rute pengirim dibuat dan perangkat pengirim dan penerima data saling terkoneksi. Data kemudian terbagi ke dalam paket-paket data. Paket-paket data ini nantinya akan dikirimkan secara berurutan. Setelah paket-paket data ini telah dikirim, maka koneksi akan diputus. Berikut ilustrasi singkat dari virtual circuit packet switching. Ini merupakan pengirim dan ini merupakan penerima. Dan garis hijau di sini merupakan rute yang telah ditentukan. Bisa dilihat di sini paket-paket datanya yang sedang dikirim melalui
rute yang sama dengan cara berurutan. Jika data telah dikirimkan, maka koneksi akan diputus. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan, terutama di audionya. Ini karena saya merekam dengan perangkat seadanya. Terima kasih buat yang sudah melihat video ini. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.